Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Vela. Pada hari ini kita bertemu pada mata pelajaran IPA tema 4C, yaitu materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan hewan serta sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita mulai yang materi bagian tubuh tumbuhan. Silakan dapat kalian buka buku tema 4C halaman 17. Di situ ada sebuah gambar pohon. Sebuah gambar pohon yang memiliki bagian tubuh dimulai dari akar ini. Kemudian ada yang namanya batang. Kemudian ada yang namanya bunga ini. Kemudian ada yang namanya buah dan juga biji serta daun. Nah, kita akan mengulas satu persatu fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Dimulai dari akar. Anak-anak, akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penyerap air dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk memperkokoh tumbuhan, kemudian sebagai alat pernapasan, kemudian sebagai tempat cadangan makanan. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar, contohnya seperti kentang, wortel, dan lain-lain. Selanjutnya ada batang. Fungsi dari batang yaitu menyalurkan air dan unsur hara ke bagian tumbuhan yang lain. Selain itu, fungsi dari batang juga untuk menopang tubuh tumbuhan. Kemudian untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang, contohnya seperti sagu, tebu itu ya. Selanjutnya ada daun. Anak-anak, fungsi dari daun ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar cahaya dari matahari ya. Kemudian sebagai tempat terjadinya penguapan. Selain itu juga sebagai alat pernapasan. Anak-anak, jenis-jenis daun itu dibagi berdasarkan tulangnya. Ada yang berjenis melengkung, kemudian menyirip, kemudian menjari, dan ada juga yang sejajar. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, bagian-bagian dari daun itu sendiri ada yang namanya helai daun. Kemudian ada yang namanya tulang daun, kemudian ada pelepah dan tangkai daun. Selanjutnya bagian tubuh tumbuhan yang lain ada bunga. Nah anak-anak, bunga ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Selain ini, bagian-bagian dari bunga yaitu ada yang namanya mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga ini selalu berwarna cerah, menarik agar menarik untuk serangga, sehingga serangga dapat membantu proses penyerbukan. Oleh sebab itu tadi fungsi dari bunga sebagai alat perkembangbiakan ya. Nah, bagian dari bunga ini ada yang namanya mahkota bunga. Kemudian ada yang namanya benang sari. Di sini ada kepala sari dan benang sari ya.
Ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga, ya. Kemudian ada juga kepala putik dan tangkai putik. Ini namanya benang sari tadi sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik di sini sebagai alat kelamin betina. Ya. Kemudian ada kelopak bunga, kemudian ada bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, jika sebuah bunga memiliki ini semua, maka disebut sebagai bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang mempunyai benang sari atau disebut sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, jadi pada bunga sempurna terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Sementara pada bunga yang tidak sempurna itu merupakan bunga yang hanya mempunyai benang sari saja, yang biasa disebut sebagai bunga jantan, atau memiliki putik saja, yang disebut sebagai bunga betina. Bagian tubuh tumbuhan yang lain ada buah. Buah ini berfungsi untuk melindungi biji, serta sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada biji. Nah, anak-anak, biji ini berfungsi sebagai calon tumbuhan baru atau bakal tumbuhan baru. Selain itu juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya kita masuk pada bagian tubuh hewan. Nah, di sini ada contoh pada tubuhnya kucing, hewan kucing. Seperti pada umumnya, hewan memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, telinga untuk mendengar. Kemudian rambut kucing ini digunakan untuk menutupi tubuhnya, ekor untuk keseimbangan, ya, kaki untuk berjalan dan menerkam mangsa, serta perut berguna untuk mengolah makanan. Selanjutnya di sini ada bagian tubuh hewan katak. Di sini ada di buku cetak 4C kalian, halaman 54. Nah, ini bisa kalian tulis di buku cetak kalian langsung. Mata pada katak ini berfungsi untuk melihat, kaki untuk melompat. Kemudian pada kaki katak kita bisa melihat di situ ada selaput kaki, ya. Selaput kaki di sini, ini namanya selaput kaki, berada di sela-sela dari kakinya katak di sini. Itu fungsinya untuk membantu katak ketika dia berenang. Selain itu juga ketika berjalan di tempat yang becek. Kulit pada katak ini membantu katak ketika bernafas di dalam air. Kemudian mulut katak untuk makan. Nah, selanjutnya ada ini namanya hewan bunglon. Ciri khusus yang dimiliki oleh bunglon ini adalah dia mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kemudian hewan bunglon ini mampu untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang dia tempati, ya, sehingga kemampuan ini disebut sebagai kemampuan mimikri, ya, kemampuan yang mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, namanya mimikri. Selain itu, hewan bunglon ini memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Kemudian memiliki kaki yang dapat mencengkeram seperti tangan. Hewan selanjutnya adalah hewan kelelawar. Ciri khusus yang dimiliki pada hewan ini yaitu dia dapat mencari makan di malam hari.
Kemudian dapat mengenali lingkungan dengan bunyi pantul agar tidak tertabrak benda lain saat beraktivitas di malam hari, yang kemudian disebut sebagai kemampuan ekolokasi. Ya, ekolokasi ini adalah kemampuan pada kelelawar ketika dia beraktivitas di malam hari tanpa tertabrak benda yang ada di depannya. Selain itu, hewan kelelawar ini termasuk hewan mamalia yang bisa terbang karena dia memiliki sayap. Kemudian, kelelawar ini memiliki indera pembau dan pendengaran yang cukup tajam. Selain itu, kelelawar juga memiliki kaki yang dapat mencengkeram seperti tangan, dan kelelawar tidur dengan cara terbalik. Sayapnya memiliki cakar untuk memanjat. Nah, selanjutnya ada hewan cicak. Hewan cicak ini memiliki ciri khusus, yaitu pada kakinya. Kaki pada hewan cicak ini memiliki perekat agar dia tidak terjatuh ketika ia merayap di dinding. Selanjutnya, hewan cicak ini mampu untuk memutuskan ekornya untuk mengelabui atau untuk melindungi dirinya dari pemangsa, ya. Yang kemudian kemampuan ini disebut sebagai kemampuan autotomi, kemampuan untuk memutuskan ekornya, digunakan untuk mengelabui mangsanya. Selain itu, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah, makanan pada cicak ini biasanya berupa serangga kecil, contohnya seperti lalat. Hewan selanjutnya ada hewan beruang kutub, anak-anak. Hewan beruang kutub ini memiliki bulu yang sangat tebal yang berguna untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Kemudian memiliki lapisan lemak yang sangat tebal yang berguna untuk melindungi tubuhnya dari cuaca yang dingin. Nah, ini namanya adalah burung pelikan. Anak-anak, burung pelikan ini memiliki paruh yang panjang dan berkantung, ya, ini. Paruhnya ini panjang dan berkantung. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyimpan ikan, ya, untuk menyimpan ikan sebagai cadangan makanannya. Sini, jadi ikan-ikannya nanti disimpan di sini di kantungnya. Setelah ini kita lanjut ke materi sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang sumbernya semuanya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Kemudian untuk jenis-jenis sumber daya alam, berdasarkan sumbernya ada sumber daya alam hayati atau biotik. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya seperti udara, air, tanah, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, tanah, air, dan energi matahari. Anak-anak,
Kenapa tumbuhan dan hewan ini termasuk dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tumbuhan dan hewan ini mampu untuk melakukan perkembangbiakan atau dapat berkembang biak. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang jika kita gunakan secara terus-menerus, maka ia akan habis atau punah ya. Contohnya seperti logam, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber bahan makanan, bisa air, tumbuhan, dan hewan. Itu juga merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan tentunya oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya air bersih, sayuran, daging, telur, dan masih banyak lagi. Manfaat sumber daya alam selanjutnya ada sumber bahan bakar dan energi. Ini perut bumi menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Nah, selain itu terdapat pula sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, gelombang laut yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. Yang ketiga, sebagai pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, anak-anak, hadirnya sumber daya alam itu akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih sejahtera. Nah, apa saja dampak dari pengambilan sumber daya alam yang tidak terkontrol ya? Manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali, ya, jadi pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, karena faktor dari manusia ini biasanya ada aktivitas dari penebangan hutan secara liar, kemudian mengadakan ladang berpindah. Selain itu, menangkap ikan dengan bahan peledak. Nah, ini bisa merusak ekosistem laut ya anak-anak. Selanjutnya, karena faktor alam. Ada karena gunung meletus, kemudian karena gempa bumi, karena angin topan, dan masih banyak lagi ya. Oke, sekiranya sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Bu Vela ada salah dan kurangnya, Bu Vela mohon maaf. Sekian dari Bu Vela, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.